Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tentang bangun ruang dan bangun datar. Ayo kita pelajari kembali apa saja sih bangun ruang dan apa saja bangun datar itu. Yang pertama adalah segi empat, contohnya kertas, lalu buku. Nah, segi empat itu kalian perlu melihat ada berapa sisi yang membentuk segi empat. Kita hitung bersama, 1, 2, 3, dan 4. Jadi apabila nanti di soal kalian menemukan gambar, kalian cukup menghitung sisi yang terdapat pada gambar. Apabila ada 4, maka itu merupakan bangun datar segi 4. Nah, anak-anak, yang akan membingungkan apabila kalian melihat bentuk seperti ini. Ini adalah Rubik. Rubik ini bukan bentuknya segi empat, melainkan berbentuk kubus. Ada Rubik, ada dadu, lalu kemudian ada bentuk bangun yang lain. Seperti ini ya anak-anak ya. Lalu ada bentuk kubus yang lain. Dan terakhir anak-anak, coba kalian lihat perbedaannya. Jadi kalau segi empat itu tidak ada ruangannya. Sedangkan di kubus seperti ini ada ruang di dalamnya. Nih, ya anak-anak. Jadi kamu bisa melihat kembali. Kalau misalnya berbentuk yang ada ruangan, itu berarti bangun ruang kubus. Sedangkan kalau gambarnya tidak ada ruang di dalamnya, berarti itu namanya segi empat. Paham anak-anak sampai di sini? Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat perbedaan antara kubus dengan balok. Nah, kalau seperti ini namanya balok ya anak-anak ya. Nih, lalu seperti ini. Kalian bisa lihat nih perbedaan kubus dengan balok. Terus kemudian ada lagi ini. Nah, kotak makan ini berbentuk balok. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau di balok ini ada sisi yang lebih panjang. Nih, ini lebih pendek, ini lebih panjang. Terus kemudian sedangkan di kubus semua bagian sisinya itu sama. Tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih pendek. Nah, ini namanya bangun ruang balok. Sedangkan ini bangun ruang kubus. Berbeda lagi dengan segi empat yang tidak memiliki ruang atau disebut dengan bidang datar segi empat. Bidang datar berikutnya adalah segitiga. Ini contohnya pizza. Kenapa dinamakan segitiga? Karena sisi yang membentuknya ada 3. Coba kita hitung 1, 2, dan 3. Apabila nanti kalian melihat soal dengan gambar, kalian cukup hitung garis ataupun sisi yang membentuk bangun itu. Apabila ada 3 seperti ini, maka itu dinamakan dengan segitiga. Seperti itu anak-anak. Kita sekarang ke bidang datar yang terakhir. Apa itu? Adalah lingkaran. Contohnya ada koin. Ya anak-anak, bentuknya lingkaran. Lalu hula hoop. Nih hula hoop juga merupakan bidang datar lingkaran. Nah ini juga anak-anak. Dan ini berbeda loh dengan bangun ruang bola. Seperti apa kalau bola? Nah, kalau bola itu adalah bangun ruang karena memiliki ruang di dalamnya. Seperti ini, bola kasti, lalu bola voli, atau bola sepak. Seperti ini juga termasuk bola. Nah, anak-anak bisa lihat ya perbedaannya. Jadi kalau bola itu ada ruangan di dalamnya. Kalian nanti bisa melihat soal-soal yang merupakan bentuk bangun ruang bola ataupun bidang datar lingkaran. Sampai di sini cukup mengerti anak-anak? Oke anak-anak, kita ke bangun ruang terakhir yuk. Ini adalah bangun ruang tabung. Nah anak-anak, kalian perlu memahami bahwa bangun ruang tabung itu memiliki alas dan juga atas yang sama bentuknya. Jadi dari atas sampai ke bawah itu bentuknya sama. Jadi kalau misalnya kalian menemukan bentuk yang seperti ini bukan tabung ya. Lalu bentuk yang seperti ini juga bukan tabung. Kalian perlu mengamati kembali kalau misalnya bentuknya seperti ini, alas serta atapnya sama, maka ini dinamakan tabung. Ada juga seperti ini. Nah, ini juga termasuk tabung.
Oke anak-anak, kita lihat ya nanti gambarnya seperti apa. Contoh gambar pada soal matematika dengan bidang datar segi 4, contohnya seperti ini nih anak-anak. Kalian cukup menghitung garis atau sisi yang membentuk bangunnya. Lihat kan ada 4. Nah, berikutnya contoh gambar pada soal matematika bangun ruang kubus, contohnya seperti ini anak-anak. Nih sisi yang membentuknya besarnya sama semua, baik atas, bawah, depan, belakang, ataupun samping kanan dan kiri. Nah, berikutnya contoh gambar pada soal matematika bangun ruang balok adalah seperti ini. Kalau kalian amati, sisi yang membentuknya ada yang panjang dan juga ada yang pendek, maka dinamakan dengan bangun ruang balok. Lalu berikutnya, untuk bidang datar segitiga atau bangun datar segitiga, contohnya ada pada gambar soal-soal matematika adalah yang ini. Ada yang berbentuknya berbeda-beda, tetapi kalau kalian amati sisi-sisinya ada 3 atau garis-garisnya ada 3. Kalau kalian nanti menemukan soal dengan gambar seperti ini, kalian cukup menghitung sisi atau garisnya. Lalu berikutnya, untuk gambar pada soal matematika bangun datar atau bangun ruang lingkaran, bangun datar lingkaran, contohnya seperti ini. Berbentuknya mudah ya, bulat. Lalu untuk bangun ruang bola, contohnya seperti ini gambarnya. Dan terakhir, untuk bangun ruang tabung, contoh gambar pada soal matematika seperti ini. Lihat atasnya atau atapnya sama dengan alasnya, sama-sama berbentuk lingkaran dan luasnya sama. Seperti itu anak-anak, semoga kalian semua semakin mengerti. Selamat belajar, Tuhan memberkati.